Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan analisa aku ya secara astrologi Vedic, astrologi yang kupelajari selama beberapa tahun ini. Dan ini bakal berfokus dengan ascendance. Jadi ascendance itu adalah sign atau zodiak yang terbit dari timur saat kamu lahir. Jadi memang harus diketahui jam lahirnya kamu. Misalnya kamu lahir jam 8 pagi dan ternyata dari sebelah timur terbit zodiak Libra, artinya kamu ascendance Libra. Oke, bukan berarti harus hanya tanggal, no. Namun saat kamu lahir, Sun sedang berada di zodiak apa, itulah yang sering kamu ketahui sebagai aku. Zodiak ini ataupun itu berdasarkan tanggalnya, oke, dan bulannya. Namun dengan moon gimana? Apakah kamu perhatikan bulan sedang berada di zodiak apa? Ya. Setelah itu Jupiter, Saturn sedang transit di zodiak apa juga? Ya, itulah cara untuk melihat birth chart. Ya, memang harus sesuai jam dan tempat lahirnya kamu. Ya. Jadi kalau kamu Sun Libra atau misalnya lahir tanggal berapa dan kamu ngerasa kamu zodiak Libra aja, kemungkinan besar ini nggak akan resonate untuk kamu. Ya, untuk astrologi memang lebih baik untuk lihat ascendance dan moon, ya. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, ya pengen tahu birth chartnya kamu ascendance apa, moon apa, sun apa, Jupiter apa, Saturn apa, kamu bisa klik link di bawah sini ya untuk konsultasi sama aku, mengetahui birth chartnya kamu secara astrologi Hindu. Oke. Dan ini untuk zodiak bilang tadi ascendance Libra. Oke. Jadi di sini Libra ya, ibaratnya first house kamu Libra. Jika orang bilang, oh aku suka, aku naksir dengan seorang Libra karena Libra adalah seorang yang seimbang, seseorang yang ibaratnya seperti timbangan yang selalu steady ya. Aku harus bilang sama kamu, no ya. Seperti astrologerku bilang, Libra adalah sign atau zodiak yang justru tidak pernah seimbang, karena dia adalah seseorang yang selalu membawa timbangan ya. Simbolnya adalah seseorang yang selalu membawa timbangan ke pasar dan memperhitungkan segala hal. Artinya dia bisa dibilang dia perlu banyak perhitungan, dan orang yang tidak begitu seimbang dan tidak begitu memiliki kepercayaan terhadap diri dia sendiri ya. Kenapa ya? Karena dia bakal banyak menilai ya. Orangnya cukup mudah untuk menilai ini baik ataupun buruk, ini sesuai ataupun tidak, dan begitu juga terhadap diri dia sendiri. Jika dia mempunyai sun dan moon di tempat yang well placed, bagus ya, dia penilaian dia juga bagus terhadap sekitar. Kalau tidak begitu bagus, dia bakal sering untuk melihat sisi negatif dan buruk seseorang. Dan Libra constantly dia harus memiliki hubungan dengan orang lain ataupun lawan jenis ataupun apapun orientasinya. Dia bakal selalu menginginkan hubungan dengan siapapun ya. Seperti aku bilang tadi, kalau Venusnya juga berada di tempatnya tidak begitu bagus ya, dia bisa memiliki banyak pasangan ya. Untuk apa? Untuk boost dari ego, untuk meningkatkan egonya mereka. Jadi kalau kamu bilang, kenapa sih bahasa Inggris terus mbak ya, so kamu harus paham, saat aku bilang bahasa Inggris itu aku sudah bilang artinya setelahnya. So ini untuk pembelajaran kita bersama, so jadi kamu nggak perlu untuk fokus dengan itu ya. Oke, jadi kamu nggak perlu mikir bahasa Inggrisnya aja gitu, padahal ada artinya kok sih, tinggal perlu untuk kamu dengerin aja. Oke, jadi seperti aku bilang tadi, Virgo, Libra ya bakal constantly menginginkan dengan apa ya, ibarat masa mudahnya dia bakal selalu ingin memiliki hubungan dengan siapapun. Dia pengen punya relasi, dan relasi yang bisa untuk menguntungkan dia. That's okay ya, itu bukan berarti hal yang buruk ya, aku nggak bilang itu hal yang buruk. Kenapa? Karena dengan begitu dia ngerasa seimbang. Jika dia memiliki hubungan, dia ngerasa seimbang. Dia butuh, seperti aku bilang tadi, orang yang tidak begitu seimbang. Jadi dia butuh seseorang untuk tempat dia selalu mengadu, tempat dia untuk mengeluh ya. Jadi kamu kalau misalnya ini memang playboy,
dia bisa dibilang nggak akan sampai hitungan hari, belum putus pun dia udah punya gantinya. Kenapa? Ya karena memang dia butuh seperti ada energi cadangan agar dia ngerasa aku udah ada yang baru kok. Itu jika sampai energinya memang playboy ya. Namun justru bisa sebaliknya, jika memang sun dan moon mereka debilitated ya, atau di tempat yang nggak begitu baik ya, jadi mereka bakal bisa dibilang kalau putus ya, bisa benar-benar hopeless romantic, benar-benar patah hati, sakit hati, dan bakal ingin untuk kembali bersama ya. Dan ada energi posesif, obsesi, dan sedikit ada energi memaksa untuk kembali bersama pasangannya ya, karena dia ngerasa pasangan itulah membuat ego dia naik ya. Dan dia bakal tertarik dengan seseorang yang bisa dibilang energinya seperti energi Mars ya, seseorang yang bisa handle hidup dia. Jadi dia bakal tertarik seseorang seperti perempuan yang bisa terlihat seperti sosoknya maskulin ya, maskulinitasnya cukup bermain. Jadi biar nggak mesti harus tomboy, bukan, namun perempuan misalnya dia orientasinya perempuan yang memang dia tahu harus ngapain dalam hidupnya dia, si perempuan yang tahu harus gimana memilih suatu hal, perempuan yang benar-benar punya prinsip ya, cara pandang yang berbeda. Dia bakal ngerasa suka dengan seseorang yang seperti itu, dia ngerasa seperti bangga ya. Dan dia bakal tertarik dengan seseorang yang memang bisa bilang jauh lebih muda daripada dia ya, orang yang memang seperti passionate tadi, orang yang masih menggebu-gebu ya. Jadi ada energi ya seperti itu. Oke. Dan dia bisa kuat banget energinya, tertarik seperti orang yang memiliki sign atau zodiak di Aries ya, Scorpio, okay. Dan energi yang seperti kalau untuk Libra sendiri ya, misalnya dia ascendant Libra dan tertarik dengan Libra sendiri, dia nggak terlalu menyukainya. Namun Taurus bisa. Kenapa? Karena dia pengen seseorang yang berbeda dari dia, dia pengen seseorang yang seimbang, karena dia udah nggak seimbang di dalam dirinya dia. Mau kamu bohong ataupun dia bohong, aku harus bilang dia nggak begitu seimbang dalam dirinya, itu udah pasti ya. Karena aku sering berurusan dengan Libra Ascendants ya, dan dia mempunyai perahu di 7 house-nya dia ya, itu yang membuat dia nggak mau mengaku kalau dia tidak seimbang, dan tendensinya dia pandai untuk berbohong sih ya. Cuman aku tahu, jadi aku nggak terlalu mau untuk berurusan, dan aku juga nggak mau terlalu mendengar apa perkataannya, karena tendensinya memang suka untuk berbohong, untuk memang misalnya Libra Ascendant dan Rahu di 7 house ya, seperti halnya orang yang berhubungan dengan orang ini ya, aku juga menjaga jarak dengan orang ini. Okay. Dan dia terkadang orang yang cukup mudah untuk dipengaruhi ya, dan kalau dia udah memiliki prinsip, dia bisa mati-matian untuk menggenggam prinsipnya itu walaupun itu salah. Dan saat udah benar-benar salah dan kalah ya, berat sekali untuk dia mengakui kalau dia kalah ya. Dan dia bakal bisa untuk berharap, seperti aku bilang tadi, hopeless romantic. Jadi dia berharap untuk kamu kasihan dan care sama dia tanpa dia perlu untuk mengakui semua kesalahannya. Ada energi seperti itu. Mungkin bisa nggak begitu kencang ya, atau light lah, nggak begitu ya, energinya ringan, tidak berat. Itu karena apa? Seperti aku bilang, mungkin kamu ataupun dia mempunyai sun dan moon di zodiak lain ya. Namun yang pastinya untuk Libra sendiri ya, kalau dia bisa menemukan seseorang ya, gini, Libra kalau dia value ibunya ya, ataupun value
dia menghargai, dia menghormati ibunya, itu bakal bagus untuk dia. Untuk yang punya Moon Libra dan Ascendant Libra, karena membantu untuk pemikiran dia, walaupun tidak begitu seimbang, dia masih bisa untuk memilih dengan akal sehat, tidak berpikir hanya lewat egoismenya dia. Namun kalau Moonnya dan Sunnya di tempat tidak begitu bagus, seperti aku bilang tadi, dia bakal emosional luar biasa ya. Jadi kalau kamu berurusan dengan Ascendant Libra dan kamu baru kenal, kamu bisa tanyakan gimana hubungan dia dengan ibunya. Kalau dia memang mau jujur dan dia bilang dia tidak begitu baik dengan ibunya ya, berarti dia perlu kerja keras untuk memperbaiki itu semua. Dan remedinya untuk dia ya, memang dia harus memperbaiki hubungan dengan ibunya terutama, ataupun ayahnya. Ibu terutama ya, lalu ayah. Sebenarnya Libra kalau sudah jatuh hati, jatuh banget, passion banget ya, cinta banget. Namun kalau dia udah benci, dia bisa benci banget ya, karena itu tadi ketidakseimbangan yang ada dalam dirinya, dia membuat dia seperti itu. Dia mudah dibikin ups and down oleh egoisme dia sendiri, cara pandang dia sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya dia bakal menyesalinya. Kenapa ya? Karena dia bakal menyesali cara pandangnya nantinya, apalagi jika memang dia udah bertemu dengan seseorang yang memang dia inginkan, dia bahagia dengan orang itu, dia cinta berat mati, dia bakal selalu mengingat orang itu sampai kapanpun. Aku harus bilang Libra energi salah satu ya, apalagi ini pria ya, perempuan juga bisa, walaupun sudah menikah, dia bakal selalu memikirkan orang yang paling dia sayangi, paling cintai, mungkin mantan terindah ataupun orang yang nggak sempat mantannya dia, cuman benar-benar nancap banget di hatinya. So memang berat jika kamu berhubungan dengan Libra Ascendant dan kamu bukan orang pertama untuk dia ya, dan misalnya dia punya tendensi untuk jujur apa adanya, suatu saat dia menikah sama kamu, namun dia bakal bilang sama kamu dia mencintai mantannya sampai sekarang ya. Dan bagi kamu yang orang baru untuk ada dalam hidupnya dia, ya itu bisa menjadi seperti mimpi buruk ya. Namun kalau kamu lah orang di masa lalunya dia, mungkin itu nggak akan begitu bermasalah untuk kamu. Karena aku ngelihat biarpun Libra itu menginginkan atau berharap kembali dengan orang di masa lalu, dia nggak begitu bisa untuk ngambil keputusan atau ngambil aksi dengan benar-benar klik hati. Seperti aku bilang tadi, jika moodnya nggak begitu di tempat yang bagus, dia bakal hanya akan selalu berharap, berdoa, namun nggak ada langkah konkret yang dia buat ya. Okay. Jadi ini bisa resonate dan bisa enggak ya, so jadi jangan dipaksakan. Oke, ini berdasarkan analisa aku dan pengalaman aku dengan Libra Ascendant dan Libra Moon juga ada sebagian ya. Namun yang pastinya untuk Libra ya, selain Cancer dan Leo, Libra juga adalah Ascendant yang memang disarankan untuk menikah dewasa saat umur sudah tua, di atas sekitar ya 28 atau 30 tahun. Kenapa? Tendensinya akan bisa bercerai ya, karena sifat kekanakan, ketidakdewasaannya Libra di dalam percintaan, komitmen bisa mengarahkan ke perpisahan atau divorce ya. Jadi ya, untuk lebih baik misalnya kamu ada di memang ada Libra ya, sorry bentar ya. Oke, sorry tadi kucing aku bawa anaknya yang kecil itu keluar dari kandang dan anaknya takut nangis lah, makanya tiba-tiba teriakan itu. Jadi aku kembalikan dulu anaknya ke kandang ya. Seperti aku bilang tadi, untuk Libra pembelajaran besar untuk kamu mengerti akan cinta itu, karena bagi Libra cinta itu sangat menggebu-gebu, passionate, dan ya memang seperti mengarahkan ke arah intimasi, seksualitas ya. Aku nggak bilang ini hal yang buruk, no, cuman kalau sesuatu yang terlalu menggebu-gebu di awal ya, ingat itu bisa
membakar hubunganmu atau kamunya sendiri. Hanya dua hasilnya ya, karena aku ngelihat memang seperti aku bilang tadi, salah satu orang yang mempunyai ascendant Libra, ujung-ujungnya aku lihat di usia yang masih muda, hubungan yang dipunya hanya membakar diri sendiri. Artinya ya, hubungan itu menghancurkan diri dia sendiri. Dia nggak bisa ngehandle-nya karena terlalu cepat untuk dia mengerti tentang cinta, dan cinta yang dia mengerti adalah cinta tentang egoisme yang masih too much, masih banyak banget berlebihan tentang egoismenya ya. So lebih baik saat Saturn udah return ya, kembali ke chartnya kamu, jadi memang di atas umur 28 tahun atau 30 tahun untuk Libra itu sendiri. Berarti ya, bukan berarti aku bilang jika kalian menikah sudah pasti langsung pisah, no. Namun yang pastinya ya, kau bakal banyak, siapapun ini ya yang mempunyai ascendant atau moon ini, dia bakal banyak kecewa. Dia bakal mengira pernikahan, komitmen seperti halnya pemikirannya dia, imajinasinya dia, ternyata enggak. Dan itu yang bisa membuat dia kecewa dan ujung-ujungnya ingin menyerah. Ingat, dasarnya Libra memang tidak begitu seimbang. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu Libra ya. Say you are sorry, stop comparing, dan live. Udah sprout up your nest ya. Oke, untuk Libra seperti aku bilang ya, sulit bagi kamu untuk benar-benar mengakui kesalahan kamu dan meminta maaf. So remedi untuk kamu semesta, untuk belajarlah mudah untuk mengatakan maaf dan mudah untuk mengatakan terima kasih ya. Itu dua kata-kata yang kamu harus belajar banget ya, katakan. Dan stop untuk comparing artinya stop untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Di pada banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain, di satu sisi dia bisa ngerasa diri dia paling hebat, dan satu sisi bisa dia ngerasa diri dia tidak begitu hebat ya sih. Stop, mau baik ataupun buruk kamu baik ya, kamu ibaratnya perfect, berarti apa adanya tanpa perlu untuk harus dilihat kurang lebihnya kamu. Apa adanya kamu ya udah baik gitu loh, nggak perlu dibandingkan. Itu yang dimaksud semesta ya. Percaya dan yakin apapun yang terjadi saat ini ya, untuk yang terbaik untuk diri kamu dan orang sekitar kamu, dan untuk belajar stay ibaratnya nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu takut sendiri di sini atau memang kamu nggak bisa terlalu diam Libra? Jadi semesta minta untuk kamu coba untuk tenang ya, diam maksudnya di satu tempat, dan untuk coba untuk meditasi di suatu tempat dan tidak berusaha untuk lari dari masalah satu ke masalah lain. Apakah kamu bisa? Jika kamu bisa ya, berarti kamu sudah melalui karma kamu dengan jalan yang terbaik ya. Artinya kamu bisa menghandle diri kamu sendiri, walaupun kamu tahu kamu tidak begitu seimbang, namun kamu mampu ya. Di pesan semesta itu, ini untuk kehidupan kamu, tidak hanya percintaannya kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.